Ya, kita ketemu lagi di Matematik Teknik Kimia dan kita bahas penyelesaian PBB dengan Fourier transform ini yang terakhir ya. Jadi dulu substitusi sudah, Laplace sudah, pemisahan variabel sudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah Fourier transform. Nah, di sini Fourier transform itu dengan konsep direct Fourier. Jadi direct Fourier itu adalah Fx sama dengan 0/2 plus sigma n sampai n sama dan 1 sampai dengan terhingga an plus n per L plus sigma n sama dengan bn sin nVx per L. Nah, kemudian an itu sama dengan per L min L sampai dengan L fx cos nVx L dx. bn sama dengan per L min L sampai L fx sin nVx per L dx. Jadi direct Fourier itu pasangannya adalah seperti ini. Jadi fx, an, bn. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa fx itu bisa tidak genap, bisa tidak ganjil. Jadi ini ada spesifik. Fx itu adalah fungsi ganjil bila fx itu simetri terhadap titik O. Fx itu fungsi genap bila simetri terhadap Y. Tapi bila fx itu tidak simetri terhadap sumbu Y maupun titik O, maka dia bukan ganjil, bukan genap. Jadi hanya yang khusus saja ya. Contoh yang simetri terhadap ganjil itu seperti ini. Jadi fx dari min L sampai dengan 0 seperti ini, dari 0 sampai dengan L seperti ini. Jadi kalau Anda memasang cermin di sini, maka ini merupakan bayangan dari yang sebelah sini. Ini simetri terhadap sumbu O. Sedangkan kalau ini ganjil, kalau genap simetri terhadap sumbu Y. Kalau kita pasang cermin di sini, maka ini yang merupakan bayangannya dari sini, atau ini merupakan bayangannya dari sini. Nah, fungsi ganjil itu adalah an sama dengan 0 dan bn-nya 2 per L 0 sampai dengan L fx sin nVx per L dx. Jadi tadinya kan min L sampai dengan L, tapi ini seper L, tapi karena an yang 0 ini 2 per L. Demikian juga untuk fungsi genap, bn-nya yang 0, lalu A0 sama 2 per L 0 sampai L fx dx. Kalau an sama dengan 2 per L min integral 0 sampai L fx cos nVx dx. Ini masih teori tentang direct Fourier. Nah, syarat bahwa fungsi fx ini bisa diderivasikan dalam direct Fourier itu harus memenuhi syarat Dirichlet. Jadi di sini fx bisa diekspansikan dalam direct Fourier jika memenuhi syarat Dirichlet. Yang pertama, fx tertentu dan berharga 1. fx periodik di luar interval min L sampai dengan L dengan periode 2L. Dan yang nomor 1 itu misalnya begini, kita punya fx ya kurva yang ya seperti ini. Ini adalah fx atau ini y, ini x. Jadi y sama dengan fx. Nah, di sini maksudnya tertentu dan berharga 1 untuk harga x tertentu, jadi x sama dengan x1, maka di sini kalau ini adalah nilai dari fx. Fx itu hanya berharga 1 di sini toh. Tetapi kalau kurvanya beda, misalnya kurvanya adalah seperti ini, maka untuk x sama dengan x1 di sini, maka fx itu berharga 2 di sini sama ini. Ini adalah fx, y sama dengan fx. Jadi fx-nya ini tidak bisa diekspansikan dalam direct Fourier. Kalau ini meskipun lengkung, tapi ini untuk x sama dengan x1 harganya adalah hanya 1. X sama dengan x2 juga hanya 1. Kalau di sini, misalnya di sini juga 2, di sini 2. Jadi bentuk seperti ini tidak bisa diekspansikan. Kalau yang ini bisa. Nah, periodik di luar interval min L sama L, jadi dari sini lalu ke sini lagi, ini sana, terus ya. Di fx
dan fx sin x kontinu bagian demikian. Artinya ini adalah kontinu, ini juga kontinu, tidak terputus di tengah ini, di antara 0 sampai L itu ini tidak terputus gitu. Jadi ini juga kontinu toh. Tuh. Ini adalah syarat Dirichlet. Ya, sekarang kita lanjutkan dari finite Fourier transform. Jadi Fourier transform, finite Fourier transform itu ada dua, yaitu sine dan cosine. Jadi finite Fourier sine transform dan finite Fourier cosine transform. Finite Fourier sine transform dari fx pada interval 0 x sampai 0 sampai L, maka fsn sama 0 sampai L, integral 0 sampai L fx sin nvx per L dx. Nah, kemudian ini hasilnya kan berupa fungsi n, fsn. Ini diinverskan dalam finite Fourier sine transform, maka fx sama dengan 2 per L integral sigma n sama dengan 1 sampai fsn sin nvx L. Nah, jadi ini fsn ini kalau yang bukan Fourier transform dan konvensional ini sama dengan an ya, an gitu ya, an. Tapi an sini bisa dicari dari ini fx karena dari Fourier ya. Ini inversnya kalau itu adalah sine. Kalau cosinus atau cosine, finite Fourier cosine transform dari fx pada interval 0 sampai L, fcn adalah integral 0 sampai L fx cos nvx per L dx. Nah, inversnya itu adalah fx sama dengan 1 per L fc0 plus 2 per L n sama dengan 1 sampai L terhingga fcn cos nvx per L. Jadi bedanya ada ini, karena ini kan sama dengan A0, ini an, dan itu adalah dn. Mirip dengan itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari A0. Jadi kalau ini A0, cos 0 itu ada nilainya, sedangkan kalau sin 0 itu adalah 0. Nah, kemudian kalau ini finite Fourier-nya, kalau ini operasionalnya, operasi dari finite Fourier. Jadi kita punya fx di Fourier transform sin f menjadi fsn, kalau di inverse sekarang menjadi fx. Demikian juga Fourier transform cosine menjadi fcn, inverse menjadi fx. Nah, operasionalnya ini fs itu integral fs dari fx sama dengan integral 0 sampai L fx sin nvx per L dx tambah fsn. Kalau cosinus adalah fc fx sama dengan fx cos nvx per L dx fsn. Kalau ini fcn, ini fsn. Inversnya fsn adalah fx, fcn juga fx. Jadi sama ya nanti operasionalnya. Cuma istilahnya atau kedengarannya bisa beda, cosine dan sine. Pada sini sinus dan cosinus. Operasi dari finite Fourier transform pada PD. Jadi ini kita mencoba menghitung hasilnya seperti apa. Di fs du dx sama dengan du dx sin nvx per, bukan per L, per L nya sudah sin nvx saja. Itu dia sin nvx per L du, tadi dx dan dibilang dari du. Maka u sama u sin nvx, uv ya, integral uv. Ini u, ini v. Maka sekarang ini diintegrasi 0 sampai L u cos ini kan dari idenya dari fs du dx. Akhirnya didapat seperti ini, jika 0 maka menjadi n per v, nv per L. Nah, setelah disusun maka fs Fourier cosine sin transform dari du dx itu bawa belur nanti hitungnya harus hati-hati. Jadi fs du dx sama dengan min nv per L fcl. Jadi Anda bisa menjabarkan dari sini ya, tapi Anda bisa langsung ketemu seperti ini boleh. Jadi fs du dx
sama dengan min NV per L. Hanya masalahnya saya bawa blurnya di sini kalau Anda salah tanda atau salah itu sudah salah. Tapi kalau menjabarkan seperti ini kemungkinan salahnya kecil karena diperiksa kan setapak demi setapak. Kalau ini hafalan dihafal seperti ini bisa tidak ketemu. Nanti ada yang lupa mudah repot. Tapi kalau ini kan konsep ya. Jadi Fs dUdx sama dengan integral 0 sampai L dUdx sin NVx per L dx. Ini ketemu seperti ini. Jadi 0 min NVL F. Nah sekarang kita mengoperasikan bahwa untuk cosinus transform ya. Jadi Fourier cosinus transform dUdx sama dengan integral 0 sampai L dUdx cos NVx per L dx atau 0 sampai L cos NVx per L du. Nah, ini kan seperti integral VDU ya. Jadi VDU dari UV min VDU UV min UdV ya. Jadi ini adalah seperti ini. Jadi batasnya dimasukkan U L, T karena ini parsial ya. U itu adalah X, T maka L, T lalu pada cos NV itu min 1 berpangkat N dengan U 0, T cos 0 itu adalah 1 plus NV per L ini FSU ya, ini adalah F dari sinus U ini. Nah sekarang kalau derivatifnya tingkat 2 Fs D2UD kuadrat sampai integral 0 sampai L D2UD kuadrat sin NVx per L dx atau integral 0 sampai L sin NVx per L D dari dUdx. Nah, maka sama dengan dUdx sin NVx per L 0 sampai L min N per V per L 0 sampai dUdx. Jadi ini U dV. Jadi ini maka U kali V kalikan D. Jadi akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, maka kalau kita masukkan 0 dan L itu sinus NV itu 0, sinus 0 juga 0, jadi 0 dikurangi 0. Kita tidak tahu dUdx-nya seperti apa. Tapi sinusnya 0 baik batas atas maupun batas bawah. Jadi maka hanya min NV Fourier cosinus dUdx. Nah, padahal Fourier cosinus dUdx itu ini ULT min 1 pangkat N min ini. Jadi maka min NV per L ini. Maka sebaiknya dijabarkan itu supaya tidak amburadul ini. Jadi kemungkinan salah kecil, jadi tidak akan lupa kalau seperti ini. Akhirnya ketemu ini. Jadi Fourier sinus D2UD kuadrat sama dengan ini. Sekarang kalau Fourier cosinus D2UD kuadrat ada integral 0 sampai L D2UD kuadrat cos NVx per L dx integral 0 sampai L cos NVx R D dari dUdx. Masuk ini jadi integral U dV ya sama saja. Tuh maka dUdx min 1 berpangkat N, kalau batas atasnya itu cos NV itu min 1 berpangkat N, batas bawahnya adalah 1, maka dUdx sama dengan L dan dUdx sama dengan 0. NV Fs dUdx ya. Tadi sudah kan, ini kan FC, tapi yang Fs kan sudah, tadi sudah dihapus. Jadi seperti ini adalah dUdx min 1 dan dUdx X sama dengan 0 plus N per V. Nah ini Fs dUdx itu sama ketemu min NV per L FCU. Maka ini jadi min N kuadrat U kuadrat L kuadrat FCU. Dihafalkan boleh, tapi akan lebih bagus dijabarkan. Kalau dijabarkan Anda hanya mengingat ini saja. Ini konsep bisa. Fx akan ketemu kalau itu. Kalau konsep lalu sudah dijabarkan tidak terlalu sulit. Tapi kalau menghafal rumus kemungkinan lupa besar. Nah, sekarang contohnya ya. Contohnya Fsn sama dengan 16 min 1 berpangkat N min 1 per N pangkat 3 sama dengan pada interval 0 lebih kecil X lebih kecil 8. Jadi ini Fsn itu kan dari Fx yang ditransformasikan dalam bentuk Fourier.
sinus ya. Jadi lalu diinverskan Fx sama dengan 2 per L, N sama dengan 1 tak terhingga Fsn sin NVx per L. Fx sama dengan 2 per 8, N sama dengan 1 terhingga 16 min 1 N pangkat min 1 N pangkat 3 sin NVx per 8. Fx sama dengan ini. Akhirnya F-nya ketemu untuk Fsn seperti ini, F-nya seperti ini. Nah, sekarang kita melihat contoh yang kedua adalah FC. Kalau ini adalah Fs, Fcn adalah 1/2n sin NV per 2 pada interval 0 sampai dengan 2V. Nah, di sini Fx sama 2 per R sigma n sama dengan 1 terhingga Fcn cos NVx per R plus 1 per L Fc0. Jadi sebenarnya Fcn itu adalah An, Fc0 itu adalah A0. Nah, di sini maka kita cari 2 per 2V, L-nya kan 2V, ini gini, plus 1/2V limit N menuju 0 sin NV per 2, 2N. Jadi ini untuk N menuju 0, 0 per 0 tak terhingga ini dilimitkan ya, dilimitkan masing-masing diturunkan. Maka ketemunya adalah ini 1/2V 1/n sin NV per 2 cos NVx per 2 plus 1/2V. Nah, limitnya ini ketemu V per 2 per 2. Jadi ini V-nya hilang, 2 dari 8. 1/8 plus 1/2V sigma n 1 sama dengan n 1/n sin NV per 2 cos NX per 2. Ini contoh pengoperasian dari Fourier transform. Ini yang sinus, ini yang cosinus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau yang diketahui itu adalah Fx, lalu mencari Fs dan Fc. Contohnya ini, Fx sama dengan jumlah x untuk integral 0 x sampai dengan L untuk interval. Nah, di sini yang meskipun ini seperti fungsi ganjil, tapi karena intervalnya dari 0 sampai dengan L, maka ini bukan fungsi ganjil karena hanya itu. Tapi kalau dari min L sampai dengan L ini maka fungsi ganjil. Kita sekarang Fs ada Fc-nya, ada Fs. Kalau ganjil itu Fc-nya mesti 0. Tapi ini coba, ini kita cari kan tidak. 0 sampai L 2x cos NVx per L dx, 2 kali XL per NV di sin Vx per L, 2L per NV integral 0 sampai L x di sin Vx per L, 2L per NV x sin NVx per L, batas atasnya L, batas bawahnya 0, integral ini. Maka ini L-nya itu sin NV juga 0, sin 0 juga 0. Jadi ini hasilnya 0, tinggal ini diintegralkan ketemu LNV cos NV x per L. Ini batas atas ketemu min 1 berpangkat N cos NV, batas bawah adalah 1. Jadi L kali 2L per NV adalah 2L kuadrat ya, 2L kuadrat N kuadrat V kuadrat ini. Nah, sekarang Fsn itu adalah integral 0 sampai L 2x sin NVx per L dx sama dengan min 2L per NV integral 0 sampai L x d cos NVx per L. Nah, di sini min 2L per NV x cos NVx per L 0 sampai L dikurangi 0 sampai L cos NVx per L dx. Ini yang sama tetap UV, UdV atau VDU derajat integral dari itu. Jadi kombinasi itu. Nah, ini juga kalau ini cos itu adalah min 1, cos NV itu min 1 berpangkat N, X-nya adalah R, lalu batas bawahnya cos 0 itu 1 tapi X-nya 0. Nah, ketemunya 0. Sedangkan integral ini 0 sampai L cos NVx per L dx adalah L per NV sin NVx per L batas 0 sampai dengan L. Jadi baik batas atas maupun bawah 0 karena sin NV 0, sin 0 sudah 0, sehingga ketemunya adalah Fsn adalah 2L kuadrat. Jadi kesimpulannya F ini sama dengan 2x
pada interval 0 sampai dengan L itu bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap karena ada FCN-nya, ada FSN. Kalau ganjil tidak ada FCN, kalau genap tidak ada FSN. Nah, ini teori dasar tentang Fourier transform. Lalu nanti kita berikutnya akan mencoba contoh untuk penyelesaian BWP. Ya, kita lanjutkan bahwa contoh penyelesaian BWP dengan Fourier transform. Jadi contohnya begini, jadi suatu slab tebal L, mula-mula suhu di dalam slab terdistribusi sebagai berikut. Tx, 0 mula-mula ya, jadi T-nya 0 adalah T0x. Jadi di dalam slab itu sejak awal sudah terdistribusi suhunya. Nah, mulai suatu saat suhu kedua permukaan slab diubah menjadi T0. Tadi distribusi suhu di dalam slab sebagai fungsi posisi dan waktu. Nah, di sini saya tidak akan membuat suatu elemen volume, rasa panas dan seterusnya, tapi langsung jadi aja ya. Jadi BWP-nya adalah PD-nya slab yang mungkin itu d2t kuadrat sama dengan seperempat dt Tx, 0 adalah T0, T0t adalah T0, T1t adalah T0. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini 1A. Nah, kemudian substitusi theta sama dengan T min T0. Maka d2 theta T kuadrat ini idenya jadi begini, seperempat di theta T. Jadi theta x, 0 ini T0 min x, ini T0 min x dikurangi T0, jadi T0 x min 1, theta 0t adalah 0, theta lt adalah 0. Nah, di sini Fourier sinus transform, kita kenakan Fourier sinus transform d2 theta t kuadrat sama dengan seperempat Fourier sinus transform d theta dt. Nah, kalau di dalam Fourier ini transformasi ke arah e, tapi kalau waktu kita Laplace itu ke arah t, karena kondisi batas yang disesuaikan. Jadi di sini adalah Fourier transform dari sinus itu adalah min np per L theta L rumah t min 1 pangkat n min theta 0 t nvl fs theta sama dengan seperempat d dt fs theta. Jadi karena ini transformnya ke arah x yang t dianggap tetap. Nah, di sini bc 2a itu seperti ini. bc 2a 0, bc 3a ini bc 3a adalah 0, bc 2a juga 0. Jadi ini 0 semua, tinggal plus nv per L fs theta. Nah, ini plus dengan min menjadi min, dipindah ke kanan menjadi plus. Jadi maka df theta dt plus n kuadrat b kuadrat L kuadrat alpha fs theta sama dengan 0, atau fs theta sama dengan c e pangkat min n kuadrat b kuadrat per L kuadrat alpha t. Ini jawaban dari hasil transformasi Fourier. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari C-nya ya. C-nya seperti apa? Fs theta, C-nya seperti apa? Nah, kita lihat Fs kalau theta x titik 0 ini itu sama dengan, kalau ini dimasukkan aslinya C T-nya 0 itu adalah E berpangkat 0, jadi sama dengan 1, jadi Fs theta x0 adalah C. Kalau dari sisi ini BWP dari batas. Nah, tetapi kalau kita mau mencari lain, Fs theta x0 itu adalah integral 0 sampai L theta x0 sin n per L dx. Theta x0 nya adalah T0 x min 1. Nah, ini diselesaikan biasa yang menjadi seperti ini, substitusi UV jadi UV, UDV, VDU gitu. Jadi ini akan T0 min L per NV x min 1 cos sin NV x per L itu jadi min L per NV D cos NV x. Nah, ini min T0 L per NV sama dengan x min 1 cosinus NV x per L 0 sampai L.
integral 0 sampai L cos NVX per L dx. Nah, ini batas atas L min 1 cos NV itu min 1 berpangkat N, batas bawah 0 dikurangi 1 min 1 kalikan 1 jadi ketemu 1. Min 1 di sini batas bawah min 1 jadi ketemu 1. Nah, kemudian integral cos NVX per L dx itu sama dengan L NV sin NVX per L, batas bawah 0, batas atas L. Sinus NV dan sinus 0 itu 0. Jadi ini ketemunya 0, sehingga tinggal sama dengan min T0L per NV kali L min 1 berpangkat N plus 1. Nah, tadi kan Fs theta x0 sama C, jadi ini kalau dicari dari penjabaran ketemu menjadi C sama dengan min T0L per NV sama kali L min 1 berpangkat N plus 1. Jadi kita lihat Fs theta x0 C ini, nah C-nya adalah ini. C-nya ini, maka menjadi ini min T0L per V L min 1 berpangkat N plus 1 per N E pangkat min N kuadrat V kuadrat N kuadrat alfa T. Dan theta x, T adalah 2 per L ini, FSN-nya itu adalah ini. FSN-nya. Nah, kita masukkan min 2 per L min T0L seperti ini. Atau theta itu tadi T min T0. Nah, di sini ini kan kalau saya kalikan min 1 kan jadi plus. Min 1 dengan min 1 pangkat N jadi min 1 N plus 1. Maka ini jadi plus. Jadi T0 plus 2 T0 per V sigma. Ini adalah jawaban akhir dari BBB itu. Jadi dengan Fourier transform untuk BBB tertentu yang cocok, misalnya dengan sinus ini, maka jauh lebih cepat, lebih mudah daripada menggunakan pemisahan variabel atau yang lainnya. Jadi ini tapi tidak semua BBB bisa dikerjakan dengan ini, dengan sinus maupun dengan kosinus. Nah, nanti kita lanjutkan untuk yang kosinus. Saya kira ini contoh pertama dulu, nanti kita lanjutkan contoh yang kedua. Masih kita ketemu lagi, jadi kita lanjutkan ya. Di kemarin contoh slide yang mungkin, ini contoh slide yang BC-nya tidak mungkin. Jadi suatu slide tebalnya 2L, mula-mula bersujud uniform T0. Mulai suatu saat dari kedua permukaan slide dimasukkan panas sebesar T0 satuan panas per satuan kelas per satuan waktu. Sifat-sifat isi slab rho CP K diketahui. Carilah distribusi suhu di dalam slab. Jadi T sebagai fungsi XT. Nah, di sini tebal slabnya itu adalah 2L. Jadi lalu saya ambil separuhnya karena ini simetris kan peristiwanya mula-mula suhu T0, lalu kemudian dimasukkan panas besar P0 dan di sini juga P0 ya. Ini maka simetris, maka saya ambil separuhnya saja, jadi X sama dengan pas di tengah, lalu X sama dengan di sini. Nah, sekarang dengan elemen volume A delta X di sini ya, di sini adalah delta X. Ini maka nanti saya berharap saudara sudah mahir, jadi BBB-nya PD-nya di 2 titik kuadrat seper alfa dt, kemudian isinya T X0 adalah sama dengan T0, lalu BC-nya dt dr 0 T adalah sama dengan 0, jadi di pusat slide itu ekstrim ya. Kemudian dt dr R, T ini akan sama dengan, jadi P0-nya yang sini negatif, yang sana positif karena ini sesuai dengan arah koordinatnya. Karena minus dengan minus akan menjadi P0 per K. Ini. Nah,
Kemudian kita melihat bahwa BBB ini PD-nya homogen, BC-nya non homogen, dan ini BC-nya adalah dt dr di 0T dan dt dr di RT. Nah, jadi ini yang cocok karena BC-nya non homogen, maka yang cocok adalah cosinus ya. Jadi Fourier cosinus transform. Nah, maka sekarang dilakukan Fourier cosinus d2t kuadrat sama dengan min 1 berpangkat n dt dl t min dt di 0 t. Maaf ini L, maaf. T ini min n kuadrat q kuadrat L kuadrat sama dengan super alpha d dt dari F C dari T ini. Maka sekarang kalau kita masukkan harganya, nah, di sini adalah min 1 berpangkat n I0 per K min 0 min n kuadrat Q kuadrat L kuadrat FC T sama dengan super alpha ini. Nah, ini PD ordiner order 1 ya, non mungkin. Di sini ini jawaban dari PD ini di FC T X, T itu sama dengan C, ini yang komplementer, C E pangkat min n kuadrat V kuadrat per L kuadrat alpha T. Ini untuk penyelesaian yang komplementer. Sedangkan komplement ya, untuk F C P dari T X T itu adalah ini. Jadi misal F C P nya sama dengan A, maka di F C P di T sama dengan 0, maka 0 plus n kuadrat V kuadrat L kuadrat alpha A sama dengan min 1 berpangkat 0 I0 alpha per K, atau A sama dengan min 1 berpangkat n I0 L kuadrat per K V kuadrat N kuadrat. Nah, di sini lalu kita masukkan ke PD aslinya ya. Jadi maka jawaban dari PD adalah jadi seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita akan mencari C? C itu dicari dari kondisi batas. Jadi ini kan bisa 1 T X, dan N. Jadi FC T X, 0, jadi di sini kan FC T X, 0 dan ini itu namakan C E pangkat 0 plus min 1 berpangkat N dengan F C T nol, karena sin NV per L itu batas L adalah sin NV itu 0, batas bawah sin 0 itu juga 0. Jadi nanti di sini 0 sama dengan C plus atau ini sama dengan min 1 pangkat N plus 1 atau dalam kata lain ini adalah
FCN ya. Nah, nanti ini diinverskan, jadi ini A0, ini AN. Jadi dari sini, jadi F itu juga bisa dari inversnya, atau inversnya kan kita tahu bahwa F itu sama dengan 2, ya ini 2 per L FCN ini. Jadi ini FCN itu tambah ini. Jadi kalau kosinus kan ada, jadi ini yang FCN-nya, kalau ini yang FC0. Nah, jadi transform Fourier saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih.